uap, bahan bakarnya batu bara. Lalu saya biar karbonnya itu bisa diserap kembali, saya beli alat itu. Belinya dari luar negeri pasti, ya kita belum bisa buat sama sekali. Akhirnya kan biaya capital cost-nya jadi naik dong. Nah kalau ini naik berarti harga energi naik dong. Kalau energi naik harga berarti produksi yang dijual kan juga harus naik. Nah jadi sebenarnya kata green ini jangan sampai diartikan itu gara-gara renewable. Tapi sebenarnya gara-gara, ya bukan gara-gara. Jadi penggunaan teknologi baru. Nah itu ya, memang butuh itu investment di titik awal gitu kan. Walaupun nanti dalam jangka menengah gradually turun. Oke. Jadi itu maksudnya ya. Ya, jadi saya melihat bahwa itu memang akan menjadi isu nantinya, tapi jangan sampai disikapi bahwa ini gara-gara energi terbarukan, enggak. Contohnya ada di negara-negara di Skandinavia, seperti di Finland atau di Denmark, itu dulu energi fosilnya tinggi. Tapi sekarang energi terbarukannya hampir 90%, bahkan mungkin di atas 93%. Oke. Artinya apa? Oh, dan energi juga relatif lebih murah. Tapi itu tidak menimbulkan efek inflasi kepada negara itu gitu, ya. Nah, itu maksud saya, jika kita memang menggunakan teknologi yang baru, yang masih baru dan itu mahal, gunanya untuk menangkap karbon tadi gitu ya. Nah, ini memang menjadi isu. Akhirnya menjadi beban juga akhirnya memang. Oke. Ya. Tapi kemarin Prof. Mahfud sepertinya menerangkan mengenai ekonomi sirkular ya, kalau nggak salah ya. Nah itu ekonomi sirkular itu hubungannya dengan renewable energy bagaimana tuh? Ada nggak? Ya. Karena ini sebagai masyarakat mewakili masyarakat awam nih, kan dari segi konsep kita nggak terlalu menguasai ya. Saya melihat misalkan energi. Mungkin Prof. Mahfud menekankan begini ya. Mungkin beliau menekankan bahwa ada energi yang contohnya energi terbarukan yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali. Ya misalkan energi dari sampah misalkan gitu ya. Sampah ini bisa dimanfaatkan kembali ya untuk produk-produk baru yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi mungkin beliau ada kaitannya ya dalam konteks itu ya. Jadi memanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Bisa. Tetapi memang tidak menjawab langsung terlalu langsung ya. Enggak langsung ke sana. Jadi secara tidak langsung saja ya. Yes. Nah itu tadi Mas mention soal carbon capture storage. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang sudah disampaikan pada Gibran di debat pertama Cawapres ya. Binatang apa itu carbon capture storage? Ini untuk pemirsa ya, saya terus terang mewakili masyarakat awam. Seperti tadi sudah saya sampaikan, dia adalah berupa teknologi yang memang sudah dikembangkan di negara-negara maju. Fungsinya adalah memang untuk mengcapture atau menangkap karbon atau emisi yang terjadi karena proses proses pembakaran ya. Nah ini teknologi ini memang salah satu cara, Mas. Satu cara. Tapi ada cara lain juga, yaitu caranya adalah dengan penanaman kembali tumbuh-tumbuhan atau lahan hijau. Jadi ya kita mau pakai approach yang mana? Tentunya dengan teknologi pasti lebih cepat, ya. Tapi cost-nya tinggi sekali. Tapi kalau lahan relatif lebih natural, ya. Tetapi kita membutuhkan space yang memang cukup besar, gitu ya. Jadi banyak, ya minimal ada beberapa alternatif untuk melakukan itu. Ya tinggal nanti penentu kebijakan Indonesia misalkan, kita mau lebih mengembangkan yang mana. Kalau saya pikir Mas,
ada satu kata kunci yang saya nggak ngelihat di 3 paslon itu adalah mengaitkan pengembangan teknologi ini. Jadi CCUS atau CCS atau CCS tuh. Ya itu tadi carbon capture storage tadi. CCUS carbon capture utilization storage. Jadi yang udah ditangkap kemudian dimanfaatin gitu ya. Nah, atau energi lain, energi terbarukan yang lain. Nah, saya nggak ngelihat mereka itu memperhatikan bagaimana pengembangan research and development-nya di Indonesia. Idealnya Mas, seperti juga di negara-negara maju yang lainnya, ketika kita mencoba untuk menggunakan teknologi, harusnya industri kita juga bergerak tuh Mas. Ya, research and development itu juga bergerak, perguruan tinggi sama-sama industri. Itu kan udah lama banget dengan gungkan. Nah ini coba fokus di bidang energi. Jadi kita nggak depend on terus dengan produk dari luar negeri terus. Nah maksud saya, seiring dengan itu, maka ini harus digenjot juga gitu loh. Kalau bisa nggak bisa, saya rasa bisa. Mungkin perlu bantuan dengan swasta. Banyak swasta juga yang mau misalkan gitu untuk bisa berkontribusi untuk menyediakan dana research misalkan atau mungkin memberikan bantuan yang lain. Jadi menurut saya hal-hal ini harusnya juga menjadi perhatian para paslon sih. Gimana mereka bisa mendorong research and development ini menjadi sebuah prototipe atau sebuah produk yang bisa kita manfaatkan juga untuk menuju NZE gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan coba kita minum dulu Ate. Oke. Ini diskusi berat ya, jadi aus nih gitu. Konsepnya berat banget. Nah ini saya mau menyoroti dari Pak Ganjar Mahfud ya, dari visi misi itu kurangi emisi gas rumah kaca. Nah itu bagaimana plan dari Pak Ganjar dan Mahfud di visi misinya kurangi emisi gas rumah kaca itu? Mungkin definisi secara awam ya, emisi gas rumah kaca itu dulu, terus apakah targetnya realistis atau tidak? Ya, jadi disebut gas rumah kaca karena dengan adanya gas itu seakan-akan kita berada di dalam sebuah rumah kaca. Rumah kaca itu kan berarti panas. Nah, gas yang muncul rumah kaca itu bisa dari CH4, metan, dari alam bisa keluar, bisa juga tadi dari hasil produksi yang menghasilkan CO2, bisa itu. Ya, ini isu yang udah lama banget juga. Maksud saya idealnya mungkin bisa lebih dielaborasi lebih lanjut di program mereka seperti apa sebenarnya langkah-langkah konkretnya ya, langkah-langkah besarnya untuk bisa mengurangi ini gitu ya. Sebenarnya pengurangan emisi rumah kaca NZ itu semua satu tujuan, cuma bedanya namanya aja yang beda-beda gitu ya. Cuma beda-beda tipis gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya bahwa ya menurut saya itu program yang bagus. Iya, program bagus. Iya, program bagus. Tapi maksudnya ya itu belum terlalu spesifik ya, targetnya kapan segala macam. Betul. Jadi kita sebenarnya ingin melihat dua hal, Mas. Ketika kita gini, kalau para paslon itu bisa memberikan gambaran yang sedikit lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat dengan adanya penekanan gas rumah kaca, apa sih dampaknya buat masyarakat gitu? Itu kalau itu bisa lebih diterjemahkan, itu akan menjadi bagus banget gitu. Jadi masyarakat juga punya awareness terhadap isu itu. Kalau enggak, ngapain juga gitu? Ngapain juga kan? Orang kan tanya itu, apa sih gas rumah kaca, NZE? Iya makanya. Terus itu kan buat kemakmuran saya, buat manfaat saya itu apa? Nah itu yang narasi itu gagal untuk disampaikan oleh para paslon. Nah, kalau dia bisa, tim ahlinya bisa lebih mengaitkan itu, sehingga orang tahu, oh ini ada benefit buat saya gitu. Kalau nggak ada kan orang juga. Jadi ini bahasanya masih terlalu tinggi ya? Terlalu mengawang-awang. Oke. Nah kemudian ada inisiatif Desa Mandiri Energi, tadi kan disebut sekilas tuh ya. Nah Desa Mandiri Energi yang dimaksud Pak Ganjar itu bagaimana, dan menurut Mas visible nggak sih didirikan Desa Mandiri Energi dengan kondisi masyarakat kita seperti ini? Tadi kan Mas bilang belum ada awareness yang tinggi, pemerintah juga sepertinya belum terlalu melakukan sosialisasi ke bawah. Nah itu bagaimana? Ya,
sebenarnya ini juga isu yang sudah cukup lama ya, desa mandiri energi. Saya pengen benernya kota mandiri energi misalkan, itu mungkin lebih baru ya. Tapi intinya bahwa dalam sebuah komunitas masyarakat, dalam konteks ini desa mampu menyiapkan energinya sendiri. Dari mana? Dari sumber energi yang ada. Misalkan di desa itu ada sungai, oke, pakai mikrohidro. Misalkan di desa itu ada angin yang kencang, pakai turbin angin. Misalnya di situ memang mataharinya juga bagus, pakai energi matahari. Ya, jadi konsep desa energi adalah bagaimana agar setiap komunitas ini bisa mendapatkan, jadi gini Mas, kalau kita bisa memanfaatkan energi yang ada di tempat kita sendiri, maka itu pasti murah. Bisa dikatakan itu pasti lebih murah. Jadi, namun sekali lagi, tadi itu nggak dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu kita nggak ngelihat hubungan itu. Misalkan dengan desa mandiri energi, maka apa yang dikembangkan untuk menggerakkan ekonominya ini yang belum bumi. Nah akhirnya orang juga ngelihat ya udahlah desa energi yang penting terang misalkan gitu. Tapi nggak, saya sih pengennya itu lebih diulas ke benefit buat desa, buat biar dia lebih sejahtera itu bagaimana? Apa program-program yang dapat dikaitkan gitu ya? Iya. Oke. Nah ini sekarang saya ke paslon 02 nih ya. Ini dia bilang ingin memperbaiki insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan energi dan kedaulatan energi. Skema insentif yang ada saat ini apakah sudah menunjang untuk membangun mengeksplor energi terbarukan itu supaya kita benar-benar independen secara energi, karena kan ini yang selalu menjadi diskusi yang hangat ya. Kalau konteks energinya ke listrik, ya, ini ke listrik ya, yang di Indonesia selama ini yang bisa menerima apapun juga bentuk energi menjadi listrik itu PLN. Nah, sebagai operator dan sebagai unit usaha, ya, sehingga sebagai bentuk perusahaan kan, pasti dia ingin mendapatkan nilai keekonomian yang mungkin murah. Jadi misalkan oke lah, ketemu hasil sumber daya yang baru, misalkan ya diolah ke listrik, maka mereka minta harganya harus bisa bersaing. Kalau nggak bersaing, walaupun itu ditemukan, nggak mau. Gitu. Itu kan satu hal, satu hal yang ya itu oke. Jadi bisa aja saya punya menemukan sumber daya alam A misalkan gitu ya, tapi itu kok mahal, belum mau. Nah jadi perlu ada itu dia, bukan hanya mencari sumber daya alam baru, tapi mungkin perlu ada perubahan kebijakan untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang baru ditemukan ya gitu ya, misalkan gitu ya, untuk kemudian ini bisa, misalkan ternyata bisa dia lebih bersih ya, mungkin menjadi prioritas gitu ya. Nah, contoh misalkan gini Mas, kalau di Eropa, kalau ada angin yang berhembus kencang, ya, lalu ada energi fosil di waktu bersamaan bisa menghasilkan listrik, maka dia memprioritaskan energi terbarukan. Jadi ada prioritas begitu. Nah, di kita tuh belum ada tuh. Skemanya belum ada. Belum ada. Nah, jadi kenapa menurut pandangan Mas kenapa belum ada hingga sekarang ini? Ya banyak hal sih yang bisa, misalkan begini, ya kita nggak menutup diri bahwa negara ini sebagian besar bahan tambang yang dapat adalah mungkin dari batu bara, dan ini dikuasai oleh pengusaha-pengusaha gitu ya. Kalau diekspor kita senang banget itu ya, itu bisa menghasilkan devisa yang besar. Tapi kalau untuk listrik misalkan, itu bisa dimanfaatkan
Tetapi kalau bisa ya yang renewable juga digarap gitu, dikerjakan juga. Nah selama misalkan tetap berfokus pada energi ini ya otomatis energi lama nih fossil fuel ya. Iya itu akan terus menjadi. Tapi bukannya sekarang digembor-gemborkan renewable energi ya perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan fossil fuel itu kan minyak ada. Betul. Pertamina misalnya selalu mengklaim punya inisiatif renewable energy. Nah sejauh mana itu inisiatif renewable energy yang dilakukan oleh BUMN, perusahaan-perusahaan minyak besar gitu? Jadi Pertamina kan cuma ada 2 perusahaan energi ya, PLN dan Pertamina. Ya, memang mereka bahkan mereka udah menyediakan unit-unit sendiri untuk bisa mengembangkan pengembangan dari energi terbarukan. Tetapi saya ngelihat bahwa angka itu masih relatif kecil. Jadi kalau misalkan kita tahu kecil tahu besar dari mana? Tahu dengan bandingin negara sebelah misalkan. Malaysia misalkan. Kita udah ketinggalan. Petronas ya misalnya. Enggak juga. ya misalkan di Malaysia kapasitas listrik dari PLTS yang ada di Indonesia ini sekarang itu 6 tahunnya Malaysia yang dulu. Oh, oke. Jauh ketinggalan. Padahal itu sama-sama makan nasi juga. Melayu juga. Melayu juga maksud saya. Melayu, nah, karena saya ngelihat bahwa negara tetangga kita itu baik dalam pengelolaan kerjasama antar institusi. Lalu kebijakannya juga matang banget. Dan itu menjadi contoh terus terang. Saya terus terang bersama tim peneliti saya suka ngelihat perkembangan kebijakan-kebijakan itu jalannya smooth gitu, nggak buru-buru tapi naik terus secara gradual. Penambahan kapasitas naik secara gradual. Ya, masyarakat semakin banyak menggunakan energi terbarukan. Jadi saya ngelihat justru itu yang agak kurang di negara kita. Kita ngelihat lebih kepada misalkan jadi gini, satu institusi tapi antar institusi ada sinergi nggak? Iya. Kementerian dengan operatornya, ini sinkron nggak? Iya. Masalah ini Mas, yang kadang-kadang masalah yang ya sebagai orang kebijakan publik Mas Yusuf jauh lebih paham. Kenapa hal ini kok nggak terjadi gitu? Kok nggak smooth kayak masih ada aku kerja sendiri gitu. Silo. Ini problem klasik ya rekan pemirsa ya bahwa ya belum ada koordinasi yang baik gitu kan antara Kementerian Energi, PLN dan kementerian terkait lainnya gitu ya. Oke. Jadi menurut Mas itu yang terjadi ya. Ilmunya Mas Wisnu sebenarnya. Nah ini terkait dengan Paslon 02 ini ada program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap, coal fire power plant retirement ya. Nah ini kan membutuhkan modal yang sangat besar ya, dan bahkan negara-negara berkembang, negara-negara miskin mengatakan bahwa oke, kalau kita akan berganti, tapi tolong dong kita dibantu dari segi financingnya gitu kan. Nah itu dari segi inisiatif yang terkait dengan negara kita bagaimana nih terkait dengan coal fired power plant retirement ini? Ya sebenarnya itu isu yang udah hangat beberapa tahun yang lalu. Memang kita punya semacam komitmen ya bahwa kita ingin mempensiunkan PLTU yang ada di Indonesia di tahun 2060 kalau nggak salah ya. Tapi semua itu pasti harus berjalan secara gradual. Ada nggak contohnya? Cukup banyak di Eropa juga terjadi proses penghentian PLTU secara gradual. Tetapi kadang-kadang orang cuma sibuk untuk ngurusin dari sisi PLTU-nya aja. Padahal yang harus diperhatikan adalah bagaimana Mas ini kesempatan kerja. Lalu kemudian berapa ribu orang yang harus disiapkan program kehidupan mereka selama memasuki fase itu. Karena itu menyangkut lapangan kerja yang cukup besar. Nah ini terus terang hal ini saya belum melihat banyak strategi. Jadi kalau misalkan kita mau, ya saya setuju Mas, ya sebagai orang yang pengen renewable, tapi jangan sampai ini menimbulkan gejolak sosial atau menjadi isu yang akhirnya nanti malah membuat kontraproduktif. Jadi orang-orang coba diceritakan juga bagaimana strategi sosialnya, social cost yang timbul dari sini, ya, dan bagaimana program-program
para pekerjanya dan semua aspek yang menyangkut masalah itu ini juga dibahas. Jadi jangan PLTU-nya dong. PLTU-nya maksudnya itu relatif sederhana sih. Iya. Ya. Cuma ribuan pekerja ini yang harus juga disiapin. Dan itu udah dilakukan, contohnya ada di Jerman. Mereka udah melakukan hal itu jauh-jauh hari. Tapi Jerman kan negara maju ya Mas ya? Ya, dari segi financing, betul, dari segi betul, resource makanya ini. Betul. Nah kalau untuk kasus negara berkembang nih supaya mulus call field retirement itu gimana tuh Mas? Wah itu ada studi kasusnya nggak tuh? Ya itu memang untuk negara-negara berkembang boleh dibilang kita susah mendapatkan contohnya. Tapi tadi saya sebut Jerman tuh bukan karena kaya nggak kaya, tapi minimal udah ada program-program yang harus disiapin yang dari untuk mempersiapkan tadi aspek sosial masyarakatnya Mas. Entah kita pendekatannya seperti apa saya tidak tahu karena itu mungkin orang sosial lebih paham. Tapi kalau misalkan orang paslon mengucapkan kata mau mempensiunkan PLTU, maka juga bicarakan juga dong aspek yang ini. Nah, kita mau lihat aspek ini gimana, gitu ya, ya kan? Benar. Itu lebih menarik buat masyarakat gitu, karena itu yang dia akan lihat orang yang udah bekerja di tambang kan. Pekerjaannya bagaimana nasib saya, gitu kan? Itu sebenarnya kejadian itu sudah ada di negara lain, tapi memang negara maju ya. Tapi kalau negara yang ya kita harusnya di tahun itu sudah maju ya. Harusnya gitu ya. Kita kan katanya maju baru 2045 kan. Oke. Jadi saya ingin sebenarnya kalau ada diskusi tentang PLTU, nggak PLTU teknologinya tutup gitu aja, tapi dia udah nyiapin beberapa tahun, mungkin berapa belas tahun sebelumnya untuk mencapai itu tuh. Tapi pemerintah sudah ada persiapan seperti itu nggak? Ini kan kita aspek sosialnya saya nggak ngelihat itu. Kalau dari aspek lain yang ya kita hanya dari teknologinya bahwa perlu ada mungkin pemanfaatan energi yang lain. Nah itu bisa misalkan itu kelihatan. Jadi kita akan melihat tuh nanti bahwa secara roadmap akan muncul mungkin PLTS lebih banyak, mungkin ada battery storage yang besar, lalu kemudian ada pemanfaatan panas bumi lebih banyak, lalu ada PLTA yang lebih banyak lagi dibangun. Itu gampang banget melihatnya dari teknis, tapi masyarakatnya ini kan ribuan orang. Nah ini yang sebenarnya itu menarik karena itu menyangkut langsung kepada masyarakat itu, dan itu saya nggak ngelihat Mas. Kalau itu paslon bisa ngungkapin itu, buat itu menurut saya keren sekali. Iya, sepertinya juga ini paslon 01 juga mendorong itu ya, mendorong coal fuel retirement tersebut. Ya, semua sama lah Mas. Sama. Nah, cuman ini ada dari segi paslon 01 ini ada yang menarik nih. Dia bilang implementasi ekonomi sirkular dengan prinsip 9R, refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle untuk tahap produksi. Nah, itu udah ada inisiatif seperti itu nggak ya? Iya, kalau 9R atau mungkin ada ya dari 4R sampai 9R, reuse, recycle, apalagi mungkin refurbish atau sebagainya. Iya, refurbish dan sebagainya lah. Sebagainya. Kan ada 9 banyak tuh pokoknya. Ya, itu semua sudah banyak contoh di negara-negara lain ya. Cuma maksud saya bahwa yang di paslon 01 ini tadi saya lihat bahwa karena Pak Anies juga menekankan tadi partisipasi masyarakatnya aktif. Kalau ini bisa dikaitkan antara semua 9R itu dengan partisipasi masyarakat, itu kelihatan. Itu menurut saya itu juga bagus sekali. Iya. Nah, jadi sekarang kalau di Australia misalkan dikembangkan tentang pemanfaatan energi dengan berbasis komunitas. Ya. Lalu kemudian di Eropa tiap-tiap individu bisa menghasilkan listrik, bisa menjual listrik. Nah, hal-hal kayak gini ya, mau tadi 9R dan sebagainya, kalau itu nggak dikaitkan dengan isu, sekali lagi saya terus menekankan pada konkretnya masyarakat nanti bagaimana? Apakah nanti udah ada program bank sampah, itu kan sebenarnya bagian dari itu. Sampah dikoleksi, lalu kemudian masyarakat bisa mendapatkan sesuatu di situ, entah uang, entah apa. Ya, entah produksi jadi bentuk apa lagi. Nah itu memang udah ada, tapi baru dalam konteks ya bank sampah. Saya melihat yang lain tuh belum. Jadi belum dieksplor lebih jauh. Istilahnya dari ekosistem perekonomian kita belum menunjang
hal tersebut ya, ekonomi sirkular ya. Jadi mungkin masih fokus pada hal-hal yang sampah gitu kan. Terus kemudian mungkin hanya beberapa pemerintah daerah yang melaksanakan tersebut. Tapi dari segi nasional sepertinya belum terlalu masif ya gerakan tersebut. Belum bisa mungkin berefek terhadap. Berefek. Oke. Nah ini di paslon 01 dia mencantumkan target net zero emission tahun 2060. Yes. Untuk mendukung Champions Project berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan net zero emission tahun 2050. Setahu saya itu kan direvisi ya. Dari Bapak tadi yang 23% jadi 17% tuh. Yes, benar. Nah itu kenapa bisa direvisi dan apakah target itu jadi realistis dengan adanya revisi ya jadi lebih kecil kan? Iya. Ininya. Yang pertama bahwa kita terlalu tinggi mencanangkan di awal targetnya, tapi ternyata harus 23, ternyata baru 13, berarti kan mundur kurang 10%, utang 10% kan? Oleh karena itu maka dipanjangin lagi tuh waktunya gitu ya. Kalau paslon 1 ingin juga tadi di tahun 2060 ya? 2050. Tadi sudah saya katakan, kalau saja masyarakat bisa mendapatkan benefit. Tadi misalkan, saya bisa pasang PLTS di rumah, lalu saya bisa jual listriknya ke rumah, ke jaringan listrik dan tagihan listrik saya bisa turun. Maka saya yakin itu masyarakat akan secara masif. Tapi tetap harus dikontrol, dikendalikan oleh otoritas seperti dari PLN. Harus membatasi. Memang nggak boleh berlebihan karena akan mengganggu sistem. Tapi itu kajian itu terpisah. Maksud saya begini bahwa ketika tadi benefit dari masyarakat itu bisa kelihatan, maka saya tidak meragukan itu bisa tercapai, Mas. Net zero emission itu sendiri. Ya, tapi kalau masih begini nggak ada terobosan-terobosan, ya saya rasa itu sekedar target-targetnya. Target itu yang nanti direvisi, dikecilkan targetnya gitu kan. Betul. Akhirnya supaya sekedar memenuhi target, tapi substansinya nggak terpenuhi ya. Nah, kemarin ada hal gimmick yang menjadi diskusi publik ya terkait dengan hilirisasi nikel. Kan alternatifnya tuh apa yang disebutkan oleh Mas Gibran tuh baterai ada lithium ferrofosfat. Ya, lithium ferrofosfat. Ya. Nah, itu jangan sampai Indonesia leverage-nya jadi lemah tuh kalau mengkritik soal hilirisasi nikel. Karena nanti yang diuntungkan adalah Cina yang memproduksi baterai melalui lithium ferrofosfat. Nah, ini kan ada 2 jenis baterai ya di dunia ini. Menurut Mas yang paling environment friendly dan menguntungkan buat Indonesia gimana tuh? Oke. Sebelum saya jawab itu gini ya. Di dunia ini sekarang ada 2 kubu besar. Ya, satu mereka yang mengembangkan baterai untuk mobil listrik misalkan ini pasti teman Cina dan teman-temannya. Kenapa? Karena memang mereka menguasai penambangan itu, ya, dan jaringan penambangan itu. Nah, yang kedua adalah mobil hidrogen. Ini dikembangkan oleh teman-teman di Eropa. Bukan mereka nggak bisa buat baterai, bisa, tapi pasti kalau mereka produksi baterai jauh lebih mahal dan pasti akan kalah di pasaran. Sehingga dia membuka pengembangan teknologi hidrogen. Ya, bahkan mereka udah buat roadmap-nya dengan sangat baik. Jadi kalau kita ngelihat ada mobil hidrogen dan mobil listrik, memang itu 2 mazhab yang berbeda. Tapi tujuannya satu, bahwa mereka bisa menang di pasar. Gitu ya. Ini terkait dengan komersial kan? Yes. Fungsi komersial. Nah, menguntungkan Indonesia yang mana nih? Nanti dulu. Nah, untuk yang baterai, tadi ada 2 jenis. Ada nikel dan lithium. Saya pernah menggunakan 2 baterai ini yang sedang menggunakan, bahkan ada nikel metal hydride itu digunakan oleh mobil-mobil biasa dari Jepang. Ya, Jepang masih kuat nih di sini, bahkan sampai hari ini masih mengembangin jenis nikel, tapi yang China ini memang lithium. Nah, secara teknologi pasti orang teman-teman saya di bidang material lebih paham, tetapi lithium itu mempunyai tingkat densitas yang tinggi. Artinya apa? Dengan luas yang sama, energi yang bisa dihasilkan oleh lithium itu lebih tinggi, Mas.
Oke. Berarti jadi kalau energinya lebih tinggi lithium phosphate. Kalau dengan luas yang sama, jadi makanya sama ya. Energy density disebutnya, kerapatan energinya itu lebih tinggi. Ya, berarti orang akan berpikir bahwa oke, kalau gitu saya bisa buat produksi barang yang lebih kecil, baterai yang lebih kecil, tapi energinya bisa lebih besar atau besar gitu ya. Nah, kalau nikel itu secara harga lebih murah. Jadi ya lebih murah, dan beberapa penelitian mengatakan bahwa nikel itu lebih nggak sensitif terhadap panas, gitu. Panas berarti resiko overcharging, meledak dan sebagainya, ya. Nah, dua material ini tentu kan punya plus minus. Iya, itu dia. Ya, kalau pendapat saya pribadi, ya kalau memang bisa dikembangkan terus Jepang juga masih menggunakan nikel di mobil-mobil hybridnya. Kalau memang kita melimpah ini, nggak ada salahnya kita kembangkan juga, misalkan gitu ya. Jadi ini pilihan sih sebenarnya, pilihan aja, kan gitu. Tapi memang Cina sebagai raksasanya baterai saat ini pasti juga akan terus melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah kita ya. Ini tergantung tadi, Indonesia punya banyak nikel ya, kalau memang kita mau serius di sini, saya rasa belajar dengan negara-negara yang sudah mengembangkan baterai dengan nikel, nggak ada salahnya juga. Kita berkolaborasi dengan mereka. Gitu. Tapi saya lagi ini kan udah masalah lobby-lobby dan sebagainya, itu bukan itu ilmunya Mas Wisnu lagi. Tetapi artinya kalau kita punya sumber daya itu besar ya, mengapa enggak kan gitu. Tapi menurut kan ada kritikan dari Prof. Mahfud dan Caimin, hilirisasi nikel itu ugal-ugalan gitu. Itu dan tidak ramah lingkungan, apakah benar ya? Seperti itu yang terjadi. Nah, saya senang nggak tahu banyak tentang hal itu, tapi saya hanya melihat bahwa bila memang kita kaya di situ, masalah ya dulu kita punya KRL, gimana nggak orang jubel-jubelan kok dengan perubahan itu KRL sekarang nyaman banget kan ya. Artinya itu kan udah masa perilaku masyarakat nih ya. Tinggal mungkin ya perlu aturan yang ya gitulah Mas, aturan yang lebih tegas dari pemerintah seharusnya oke sih. Nah, kemudian dari segi itu pendapat saya ya. Nggak apa-apa. Dari segi baterai itu kan sekarang pemerintah kayaknya yang ditonjolkan lebih penggunaan mobil listrik ya. Nah, mobil listrik ini, inisiatif ini bagaimana? Kan padahal tadi Mas Eko menyebutkan bahwa baterai baik yang dari nikel atau lithium phosphate itu kan bisa digunakan untuk peralatan lain gitu. Nah, sebenarnya inisiatif dimulai dari penggunaan mobil listrik ini apakah realistis untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan? Iya, jadi ketika kita menggunakan energi terbarukan, rata-rata energi terbarukan di kita itu memang energi matahari. Energi matahari kadang ada, kadang enggak. Maksudnya kadang enggak itu maksudnya ya malam otomatis nggak ada. Tapi ketika siang hari ada awan dan sebagainya. Jadi ada terang, ada gelapnya. Otomatis itu akan mempengaruhi fluktuatif daripada energi yang dihasilkan. Oleh karena itu model-model tipe kayak gini, energi angin, energi matahari yang suka berfluktuatif itu, atau orang bisa pakai bahasa intermittent itu ditemenin sama baterai, Mas. Karena baterai itulah yang kemudian bisa disimpan, listriknya kemudian bisa digunakan secara lebih kontinu. Artinya memang baterai ini, ketika renewable energy makin meningkat, pasti baterai juga akan meningkat. Nah, baterai saat ini lebih banyak digunakan memang buat mobil listrik. Tetapi ke depannya nanti baterai itu ada namanya baterai yang stationary. Jadi baterai digunakan untuk rumah-rumah. Nah, ini juga akan fase berikutnya nih. Artinya apa? Bahwa baterai itu memang sudah menjadi semacam kebutuhan masa depan. Ya. Jadi boleh dibilang bila kita memang menguasai baterai, entah itu mau pakai berbasis lithium atau nikel, tapi ketahuilah bahwa kita udah paham semua bahwa ini akan menjadi bukan kebutuhan, mungkin akan menjadi kebutuhan sangat penting bagi kehidupan sebuah rumah, ya rumah. Jadi kalau
kalau saya sendiri kan juga mengembangkan sebuah alat yang saya kembangkan gitu ya. Base-nya tuh dasarnya baterai. Jadi satu rumah satu baterai, Mas. Oh, misalnya apa nih di satu rumah satu baterai? Bisa kasih contoh ke pemirsa nih, biar nantinya bisa beralih dari listrik ke baterai nih. Kalau ada contohnya Mas Eko nih. Ya, jadi misalkan alat yang kami kembangin ini adalah sebuah alat yang bisa mengintegrasikan beberapa sumber energi, jadi energi dari matahari, dari turbin angin yang kecil, dari PLN juga bisa masuk, dan dikaitkan juga dengan mobil listrik. Jadi, tapi dalam waktu dekat ini akan kami launching. Kami berpikir bahwa alat yang seperti ini nanti bagian dari rumah. Nah, ketika udah jadi kayak gini, maka ini dampaknya besar terhadap pengelolaan energi dan perilaku masyarakatnya. Masyarakat akan cenderung lebih efisien. Karena kita tahu listriknya berasal dari alam dan saya membutuhkan baterai. Jadi saya lihat ada kecenderungan bila kita ngembangin kebiasaan semacam ini, listrik dihasilkan sendiri, lalu kemudian digunakan sendiri, maka penggunaan energi akan jauh lebih efisien. Daripada sekarang, misalkan, sekarang udah syukur, tapi listrik di Indonesia itu relatif murah, Mas. Tapi penggunaan juga boros. Ya kan? Boros kan, AC nyala terus, misalkan nggak ada orangnya, lampunya dan sebagainya. Jadi bahwa baterai energi terbarukan ditambah dengan perubahan perilaku masyarakat itu akan memberikan dampak yang besar. Pertama, penggunaan energi jauh lebih efisien, dan yang kedua, kita menggunakan energi jauh lebih bersih. Gitu. Itu sebenarnya harapan ke depan tuh dunia ke arah sana semua. Iya. Jadi kalau Indonesia bisa menguasai baterai, terserah apa materialnya, itu menurut saya. Tapi yang visible kayaknya nikel ya, yang ada di Indonesia melalui hilirisasi kan? Ya kalau itu bisa ya, karena ada potensi besar, harusnya kita bisa bisnis lebih dalam di bidang itu misalnya. Dan Mas melihat itu nanti bakal terintegrasi nggak hanya dalam hal mobil listrik, tetapi alat-alat rumah tangga lainnya, betul. Gitu kan? Betul. Jadi itu rumah, saya selalu menggaungkan LDR. Listrik dari rumah. Ya. Oke. Ya. Itu adalah konsep yang sekarang sebenarnya di Eropa dan di Amerika sedang dikembangkan dan dipersiapkan mungkin beberapa tahun ke depan ini. Iya. Kita kan melihat bahwa rumah-rumah kita tuh udah ngasih listrik sendiri. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Eko atas ilmunya, insight-nya. Tapi mungkin sebelum saya tutup, menurut Mas Eko, dari 3 paslon ini programnya yang paling realistis, siapa program paslon mana dalam hal renewable energy? Dan dari segi penampilan debat kemarin ya, tentu saja kita menganalisis dari segi isi gini ya, Mas, misinya. saya berusaha untuk secara objektif melihat. Saya lihat tadi ya, yang paslon 1 saya ulang lagi bahwa dia kuat daripada tadi bagaimana mengajak partisipasi masyarakat. Ya, yang nomor 2 ingin menampilkan Indonesia sebagai negara yang punya kemampuan. Yang ketiga bahwa dia energi community, contohnya desa mandiri energi itu bisa menjadi model dan dikembangkan. Saya rasa 3 ini sebenarnya dibutuhkan semuanya gitu ya. Cuma ada kuatnya di masing-masing paslon. Kalau ini bisa cek di satu, itu mungkin menjadi, ya emang itu yang dibutuhkan Indonesia. Iya. Jadi Mas nggak bisa menentukan pemenang nih. Saya berusaha untuk tidak. Tapi silakan nilai sendiri ya. Oh gitu. Ya demikian episode kelima dari podcast Cakep. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube TV One News. Sampai jumpa pemirsa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak, Mas Wisnu. Luar biasa.